Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam kesempatan renungan harian hari ini. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18, dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Untuk memulai renungan harian kita pada saat ini, saya bacakan satu ayat dari perikop ini, yakni ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara, di kota Athena Yunani terdapatlah seorang atlet yang cukup populer, yang memiliki banyak penggemar, banyak fans, yang bernama Lesius. Lesius ini dikenal di mana-mana. Tetapi suatu hari datang atlet yang lain yang dikirim ke kota Athena itu. Namanya adalah Markus. Dalam sekejap, Markus ini membuat prestasi yang cukup mencolok. Bahkan prestasinya itu jauh melebihi apa yang sudah dilakukan oleh Lesius sebelum-sebelumnya. Maka orang banyak mulai memuja Markus dan perlahan-lahan mereka melupakan Lesius. Bahkan rakyat Athena untuk menghargai kecemerlangan segala prestasi Markus dalam bidang olahraga, mereka membuatkan patung Markus yang begitu besar dan indah dan meletakkan patung itu di tengah taman kota. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan Lesius melihat hal tersebut? Lesius terbakar oleh iri hati yang begitu sengit terhadap Markus, dan dia merencanakan sesuatu. Bapak Ibu, setiap malam diam-diam Lesius menyusup keluar, kemudian dia mulai menghancurkan dasar dari patung Markus tersebut. Di bagian dasar dia mulai mengikisnya perlahan-lahan. Itulah yang dilakukannya setiap malam, dan belum ada seorang pun yang menyadari perbuatan Lesius. Dan kelihatannya dasar patung itu tinggal sedikit tebasan lagi, patung itu akan segera rubuh. Dan malam itu Lesius memutuskan akan menyelesaikan pekerjaannya itu besok malam, eksekusi yang terakhir terhadap patung yang membuat dia iri luar biasa. Dan malam yang ditunggu itu tiba. Lesius pergi ke taman kota itu, dan dia dengan sekali tebasan dia memahat patung itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Patung itu tiba-tiba langsung rubuh, dan patung itu menimpa tubuh Lesius sebab dia tidak sempat untuk menghindar. Jadi Lesius akhirnya mati, tubuhnya pecah, tubuhnya penuh luka, dia mati terbakar karena iri hatinya sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat 16 pembacaan kita dalam surat Yakobus pasal 3 ini cukup mengejutkan buat saya secara pribadi. Sebab ayat ini benar-benar mengingatkan bahwa ternyata iri hati itu merupakan hal yang sangat berbahaya. Dan pasal 3 perikop pembacaan kita ini, iri hati ini digandengkan dengan sikap mementingkan diri sendiri. Itu artinya bahwa di mana ada iri hati, maka biasanya itu selalu bergandeng dengan sikap atau pikiran mementingkan diri sendiri. Atau dengan kata lain, antara iri hati dan mementingkan diri sendiri itu hanya beda satu silet, beda tipis aja. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Iri hati yang digandengkan dengan mementingkan diri sendiri ini akan menimbulkan dua masalah besar yang ditegaskan oleh ayat 16 ini.
Apa itu? Yang pertama kekacauan, dan yang kedua adalah segala macam perbuatan jahat. Perhatikan yang bagian kedua ini, segala macam perbuatan jahat. Jadi di sini tidak disebutkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri itu akan menghasilkan sebuah perbuatan jahat, melainkan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan di sini baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak kisah di dalam Alkitab telah dituliskan untuk memperingatkan kita tentang bahaya iri hati. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Banyak peneliti menemukan bahwa ternyata iri hati menjadi latar belakang dari banyak kasus bully yang terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Mulai dari anak SD, anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa, baik yang ada di Indonesia, di Hong Kong, di Australia, bahkan di New Zealand, terjadi seperti demikian. Bapak Ibu, di dalam bully, ini yang perlu kita ketahui, bahwa seseorang akan melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun psikis atau mental terhadap korban mereka. Pemicu yang membuat mereka iri hati itu bisa jadi seperti kelebihan fisik, cantik atau tampan, talenta yang ada dalam diri korbannya, ataupun juga popularitas yang dimiliki oleh korban mereka. Dan pelaku melakukan bully itu dengan tujuan untuk mencapai kepuasan dan juga untuk happy terhadap kehancuran orang yang dia bully. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang dewasa kita perlu paham terhadap bully ini dan tidak mengecilkannya. Sebab di belakang bully ada dosa iri hati, dan kita perlu melindungi anak-anak kita. Bahkan sebagai orang dewasa kita perlu terus bekerja sama untuk mengajari generasi muda, anak-anak muda kita tentang pentingnya sikap penerimaan terhadap diri sendiri dan penerimaan terhadap orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, surat Yakobus ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang pada waktu itu berada di dalam perantauan. Itu artinya mereka adalah jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Namun perhatikan di sini bahwa Rasul Yakobus masih perlu menasihati mereka tentang bahaya iri hati. Jadi jemaat Tuhan pun perlu berjuang untuk menghindari dosa iri hati. Jangan ada iri hati di antara kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 15 berkata bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri itu bukanlah hikmat Tuhan, sama sekali bukan. Melainkan itulah yang berasal dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Jadi inilah borok yang tersembunyi di dalam dosa iri hati. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita sebagai orang-orang percaya bisa terhindar dari iri hati? Kita perlu berpikir menurut hikmat Tuhan. Ayat 17 dan 18 pembacaan kita berkata bahwa hikmat Tuhan itu pertama-tama adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus menguatkan saya dan saudara untuk menjadi bukan hanya pendengar firman, tetapi juga pelaku-pelaku firman yang setia. Dan biarlah damai yang dari Tuhan yang memerintah hati dan pikiran kita sepanjang hari